Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Ayu Adistia Dewi, nomor absen 25 dari kelas 10 Bahasa. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang hikayat yang berada pada bab 3 halaman 35 buku LKS Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi, apa yang dimaksud dengan hikayat? Tahukah Anda bahwa hikayat merupakan salah satu jenis karya sastra lama? Hikayat merupakan sebuah karya sastra lama yang umumnya menggunakan bahasa Melayu. Isi cerita hikayat biasanya mengisahkan tentang kemustahilan, kerajaan, kehidupan istana, kesaktian, dan lain-lain. Suatu hikayat ditulis oleh seorang pujangga yang bertujuan untuk mengekspresikan sebuah pikiran dalam bentuk prosa rekaan. Hikayat umumnya berfungsi sebagai penglipur lara. Meskipun ditulis oleh seorang pujangga, namun umumnya hikayat bersifat anonim atau tidak diketahui pengarangnya. Hal ini dikarenakan suatu hikayat biasanya merupakan cerita turun-temurun. Ciri-ciri hikayat. 1. Statis. Jika diperhatikan, beberapa hikayat ditulis dengan tema yang sama. Begitu juga dengan pola kalimat dan ungkapan yang digunakan. Misalnya, tema yang digunakan adalah beberapa hikayat hanya berkutat pada permasalahan di sebuah kerajaan saja. 2. Diferensiasinya sedikit. Cerita lama pada umumnya mempunyai ikatan unsur-unsur yang sama karena hubungan antara beberapa unsur tersebut kuat sekali. Yang ketiga, tradisional. Prosa lama memiliki pola-pola bentuk yang dijadikan transisi. Kalimat-kalimat dan ungkapan-ungkapan yang sama terdapat dalam cerita-cerita yang berlainan. Bahkan di dalam suatu cerita juga sering diulang-ulang. Yang keempat, terbentuk oleh masyarakat dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Kebanyakan karya sastra dalam kesusastraan lama tidak diketahui pengarangnya atau anonim. Jika dicantumkan nama tersebut merupakan nama penyedur, bukan nama pengarang yang sebenarnya. Hal tersebut dikarenakan karena cerita lama hidup di tengah-tengah masyarakat yang diceritakan secara turun-temurun. Yang kelima, tidak mengindahkan sejarah atau perhitungan tahun. Sejarah menurut pengertian lama adalah karangan tentang asal-usul raja dan kaum bangsawan serta kejadian-kejadian yang penting, tanpa memerhatikan urutan waktu dan kejadiannya tidak kronologis. Karena pengertian tersebut, pada masyarakat lama perhitungan tahun dalam cerita tidak diperhatikan, latar tempat terjadinya peristiwa pun tidak begitu jelas. 6. Bahasanya menunjukkan bentuk-bentuk yang tradisional. Hikayat Melayu klasik umumnya berisi pepatah, bahasa yang digunakan rumit dan menggunakan kalimat majemuk yang berbelit-belit sehingga sulit untuk dipahami. Berikut adalah ciri-ciri kebahasaan dalam hikayat. 1. Banyak memakai kata penghubung yang menyatakan urutan peristiwa, misalnya hatta, syahdan, maka, arkian, bermula, dan lalu. 2. Banyak memakai bentuk yang tetap sehingga terdapat banyak pengulangan kata. Misalnya, Syahibul Hikayat, ada sebuah negeri di tanah Andalas, Palembang. Namanya Demang Lebar Daun dan nama rajanya. Asalnya daripada anak cucu Raja Sultan, muara tentang nama sungainya. 3. Banyak memakai bentuk partikel pun dan lah. 4. Banyak memakai kalimat inversi, misalnya syahdan, maka bertemulah rakyat Siam dengan rakyat Keling, lalu berperang. 5. Menggunakan kata arkais, yaitu kata yang sudah tidak lazim dipakai lagi. Kata arkais biasanya digunakan sebagai awalan berbagai istilah dalam teks hikayat, misalnya hatta, ahkam, anggara, bagul, bahalan, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah pokok cerita. Hal yang diceritakan selalu berkutat tentang raja-raja dengan istananya, pemerintahannya, orang bawahannya, dan lain-lain. Hikayat jarang berisi cerita tentang orang kebanyakan atau kehidupan sehari-hari. Kalaupun ada, yang diceritakan adalah orang kebanyakan yang luar biasa. Misalnya orang yang dungu dan orang yang sangat cerdik, orang yang selalu malang, dan lain-lain. Jenis-jenis hikayat.
Berdasarkan asalnya, jenis hikayat dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, hikayat Melayu asli yang mendapat pengaruh Islam. Contohnya, hikayat Hang Tuah, hikayat Si Miskin, hikayat Indra Bangsawan, dan hikayat Malim Demam. Yang kedua, hikayat yang mendapat pengaruh Jawa. Contohnya hikayat Panji Semirang, hikayat Cekal Wenang Pati, dan hikayat Indrajaya dari cerita Angling Dharma. Yang ketiga, hikayat yang mendapat pengaruh Hindu atau India. Misalnya hikayat Sri Rama dari cerita Ramayana, hikayat Perang Pandawa dari cerita Mahabharata, dan hikayat Sang Boma dari cerita Mahabharata. Yang keempat adalah hikayat yang mendapat pengaruh Arab Persia. Misalnya hikayat Amir Hamzah, pahlawan Islam, hikayat Bachtiar, dan hikayat 1001 Malam. Unsur-unsur hikayat. Sama halnya dengan karya sastra lain, hikayat memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, unsur intristik. Unsur intristik adalah unsur yang menyusun sebuah karya sastra dari dalam pembentuk struktur suatu karya sastra. Teks hikayat tersusun oleh unsur-unsur intristik sebagai berikut. Yang pertama, tema dan amanat. Tema adalah persoalan yang menduduki tempat utama dalam karya sastra dari dalam karya sastra. Tema dalam hikayat biasanya berupa petualangan, tetapi ada juga yang bertema tentang kepahlawanan dan ketuhanan. Amanat adalah pemecahan yang diberikan oleh pengarang terhadap persoalan yang disajikan dalam karya sastra. Amanat dibedakan menjadi 2, yaitu makna niatan dan makna muatan. Makna niatan adalah makna yang diniatkan oleh pengarang bagi karya sastra yang ditulisnya. Makna muatan adalah makna yang termuat dalam karya sastra tersebut. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Dalam karya sastra berupa prosa seperti hikayat terdapat unsur tokoh atau pelaku serta penokohan. Penokohan atau perwatakan adalah teknik atau cara-cara menampilkan tokoh. Ada 2 cara menampilkan tokoh, yaitu cara analitik dan cara dramatik. Cara analitik adalah cara menggambarkan tokoh secara langsung, sedangkan cara dramatik adalah cara menggambarkan tokoh secara tidak langsung, tetapi melalui gambaran ucapan, perbuatan, dan komentar atau penilaian tokoh dalam suatu cerita. Yang ketiga, alur dan pengaluran. Alur disebut juga dengan plot, yaitu rangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat, sehingga menjadi satu kesatuan yang padu, bulat, dan utuh. Alur dan pengaluran sendiri terdiri atas beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah awal, yaitu pengarang mulai memperkenalkan tokoh-tokohnya. Yang kedua, tikaian, yaitu terjadi konflik di antara tokoh-tokoh pelaku. Yang ketiga, gawatan atau rumitan, yaitu konflik tokoh-tokoh semakin rumit. Yang keempat, puncak, yaitu saat konflik di antara tokoh-tokohnya mulai mengalami puncak kerumitan. Yang kelima, leraian, yaitu saat peristiwa konflik semakin reda dan perkembangan alur mulai terungkap. Yang keenam, akhir, yaitu seluruh peristiwa atau konflik telah diselesaikan. Berdasarkan kualitasnya, terdapat jenis alur erat dan alur longgar. Yang pertama, alur erat. Alur erat adalah alur yang tidak memungkinkan adanya pencabangan cerita. Sedangkan alur longgar adalah alur yang memungkinkan adanya pencabangan cerita. Berdasarkan kuantitasnya terdapat jenis alur tunggal dan alur ganda. Alur tunggal adalah alur yang hanya terdapat satu dalam karya sastra. Sedangkan alur ganda adalah alur yang terdapat lebih dari satu dalam karya sastra. Berdasarkan segi waktunya terdapat alur lurus dan alur tidak lurus. Alur lurus merupakan alur yang melukiskan peristiwa-peristiwa berurutan dari awal sampai akhir cerita. Sedangkan alur tidak lurus yaitu alur yang melukiskan peristiwa tidak urut dari asal sampai akhir cerita. Alur tidak lurus bisa menggunakan gerak balik, back stretching, sorot balik, flashback, atau campuran dari keduanya. Yang keempat, latar. Latar atau setting merupakan tempat atau waktu terjadinya peristiwa-peristiwa dalam sebuah karya sastra.
Latar dibedakan menjadi dua jenis, yaitu latar material dan latar sosial. Latar material adalah lukisan latar belakang alam atau lingkungan di mana tokoh tersebut berada. Latar sosial adalah lukisan tata krama tingkah laku, adat, dan pandangan hidup. Yang kelima, pusat pengisahan atau sudut pandang. Pusat pengisahan merupakan pusat atau posisi pencerita dalam mengisahkan suatu cerita. Terdapat dua pusat pengisahan, yaitu pencerita sebagai orang pertama dan pencerita sebagai orang ketiga. Pencerita sebagai orang pertama duduk dan terlibat dalam cerita tersebut, biasanya sebagai tokoh aku dalam cerita. Sedangkan pencerita sebagai orang ketiga tidak terlibat dalam cerita tersebut, tetapi ia duduk sebagai seseorang pengamat atau dalang yang serba tahu. Dalam hikayat, pusat pengisahan biasanya sebagai orang ketiga dengan menggunakan teknik dia dan an. Selanjutnya adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang membentuk karya sastra dari luar karya sastra itu sendiri. Suatu karya sastra selalu berhubungan secara ekstrinsik dengan unsur di luar sastra, dengan sejumlah faktor kemasyarakatan seperti tradisi sastra, kebudayaan lingkungan, pembaca sastra, serta kejiwaan mereka. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan akhir kata saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.